Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Selamat hao, jumpa lagi di acara ni yang hao. sama. Insya Allah setiap Selasa pagi di frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para BEPers tercinta. Seperti biasa pagi ini saya Dini Baktiari dari Pokel 9 dan Saya Amiruddin dari Pokol 2 akan mengawali pagi ini dengan acara Sersan, serius tapi santai, yang pagi ini akan mengulas mengenai daerah pecinan Glodok. Ni hao, apa kabar? hal-hal. Jadi Chinatown terbesar di Indonesia, kawasan Glodok, punya banyak spot kuliner Waduh, legendaris. enak itu. Mulai dari Gang Gloria hingga Petak 6. Begini sejarahnya. Daerah Glodok, Jakarta Barat dikenal sebagai kawasan pecinan yang memiliki sejarah panjang. Sebelum jadi kawasan pecinan, dari dulu Glodok memang jadi tempat bermukim bagi masyarakat Tionghoa. Hanya, hanya. Ah, Dikutip ya, Dikutip dari berbagai sumber pada abad ke-17, VOC Belanda menjadikan Glodok sebagai kawasan untuk isolasi masyarakat Tionghoa. Mereka disatukan dalam satu kawasan supaya mudah dikontrol dan untuk alasan keamanan para kolonialis Belanda. Masyarakat Tionghoa di sana dikenal jago berbisnis. Karenanya mereka disebut sebagai urat nadi perekonomian Jakarta. Oh, 你好吗？ini Hawa. Usut punya usut, penamaan nama Glodok diambil dari bahasa Sunda, Oh, bahasa yaitu Sunda. Golodok. Waduh. Yang artinya pintu masuk ke sebuah rumah itu. Karena dulu Jakarta pernah menjadi pintu gerbang kerajaan Sunda kuno. Kemudian etnis Tionghoa masuk ke pintu tersebut dan menetap di kawasan yang kini bernama Glodok. Sejak saat itu kawasan tersebut dikenal sebagai Chinatown terbesar di Ya, Indonesia. memiliki sejarah panjang menjadikan Glodok dibangun di sebuah kawasan heritage. Hal tersebut sudah dijadikan sebagai desa wisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, selain itu heritage juga ada kawasan wisata kuliner yang menarik. Namun bagi Muslim harus berhati-hati lantaran banyak makanan yang dibuat dengan campuran babi. Monggo Pak. Untuk berwisata kuliner, kita bisa mampir ke Gang Gloria. Nah, ini merupakan salah satu pusat jajanan di kawasan Pancoran Glodok di Jakarta Barat itu, Mbak Dini. Di sana kita akan menemukan penjual makanan mulai dari bakut, mie ayam, capcay, hingga Chinese food lainnya. Selain itu juga terdapat lapak penjual manisan dan kue khas Imlek. Ya, spot yang tak kalah populer di kawasan Glodok adalah Petak 6. Petak 6 ini merupakan daerah paling tersohor dan merupakan tempat wisata kuliner yang populer. Nah, ya. Hanya. Lokasi Petak 6 tepatnya berada di Gedung Chandra Glodok. Area ini memiliki gaya bangunan yang unik karena bernuansa China dengan hiasan lampion Oh merah iya. dan ya bangunan ini merupakan rumah milik seorang saudagar Tionghoa pada tahun 1950-an kira-kira ya. Saudagar tersebut kemudian berpindah keyakinan dan Hmm. memeluk agama Katolik. Hmm. Sebagai ungkapan cinta dan devosinya, dia menyerahkan rumah tersebut untuk dijadikan gereja. Sejak saat itu berdirilah gereja Santa Maria de Fatima yang kita kenal sekarang ini kita lihat ya. Mm-mm. Dari luar,
Suasana kuno langsung terasa. Bangunannya menggunakan warna merah dominan khas budaya Tionghoa. Di bagian kanan halaman berdiri patung Buddha Maria sebagai penanda identitas Katolik. Sementara bangunan utama tetap mempertahankan struktur arsitektur rumah Tionghoa tradisional. Ya, kalau kita masuk ke dalam ya, nuansa Tionghoa itu semakin terasa kuat. Dindingnya merah, ornamennya emas-emasan, altarnya juga serba merah, Hmm, sehingga ukir-ukirannya bergaya oriental menjadi elemen yang utama interiornya. Bahkan sosok Yesus dan Bunda Maria digambarkan dengan wajah itu ya. Tionghoa atau Chinese. Ya, demikian yang tadi saya Eh, ceritakan. di Ya, dalam pertokoan Glodok ada masjid kecil untuk ibadah umat Muslim di sekitar Glodok. Di antaranya adalah Masjid Al-Amin dan ada Masjid Jami Al-Ikhlas. Masjid yang cukup besar dengan jamaah masyarakat keturunan Tionghoa adalah Masjid Besar Lao Tse. Masjid Lao Tse adalah salah satu masjid unik Indonesia yang menggabungkan unsur budaya Tionghoa dengan Islam. Berlokasi di Jakarta Pusat, masjid ini menjadi simbol harmoni antara kedua budaya yang telah lama hidup berdampingan. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Lao Tse juga berfungsi sebagai pusat dakwah bagi masyarakat Muslim keturunan Tionghoa. Keberadaannya memberikan warna tersendiri dalam keragaman Islam di Indonesia yang dikenal inklusif dan penuh toleransi. Masjid Lao Tse didirikan pada tahun 1991 oleh Yayasan Haji Karim Oi sebagai bagian dari dakwah Islam bagi masyarakat keturunan Tionghoa. oh iya, iya. Awalnya masjid ini hanya berupa sebuah ruko yang digunakan sebagai tempat kajian keislaman dan ibadah. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah, masjid ini berkembang menjadi pusat keislaman yang lebih luas dan terkenal. Nama Lao Tse sendiri diambil dari nama jalan tempat masjid ini berada, yakni Jalan Lao Tse di Jakarta Pusat, tidak Iya, jauh dari Glodok. iya. Baiklah, Terima kasih, kita Mbak. lanjutkan ya Ini sekarang ya. dengan latihan BEP Ya. secara virtual. Ya, Ya, terima bagaimana kasih bahasa untuk semua. Cinanya? Udah bisa? Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan yang kami lakukan. Mari, Mbak Dini, kita lanjutkan dengan Ya, cara latihan. siap, Silakan. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disiapkan oleh Ibu Ning. Terima kasih Ibu Ning. Oke, selamat datang para peserta latihan bersama BIP Virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya latihan ke 1941. Saya Didi Baktiari dari Dan, Pokel 9 dan, dan dan saya Amiruddin dari Pokel 2. per 2025 yang dimulai oleh yang pertama Ibu Triasih Juta Harta sebagai OJT. Lakukan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Paguyuban UI Depok. Yang kedua, Ibu Siti Hajar dari Rumah Sehat KBI Bengkulu. Yang ketiga, Ibu Suwardani Eni Wiyanti, OJTers dari Rumah Sehat Vaksin Condet. Yang keempat, Bapak Muhammad Tafrin dari KBI IPPU Sultra. Yang kelima, Ibu Dwi Kustiningsih dari Rumah Sehat Pokel 9. Yang terakhir, yang keenam adalah Bapak Zulkarnain dengan standingnya dari Pamjaya. Yes, dan kita Ya, tidak akan lancar apabila tidak diikuti oleh
atau dibarengi oleh para co-host yang luar biasa. Yang pertama SL oleh Bapak Agus HT. Terima kasih Pak Agus. Yang kedua share PPT yang sekarang kita lihat oleh Ibu Neng Warjono. Terima kasih Ibu Neng. Untuk merekam, yes Bapak kita yang satu ini Mas Amer. Yes, mana itu? Dan foto-foto Bapak Burhan. Pak Burhan, terima kasih. Dan musik pengiring, nanti saya siap untuk mengiringi Bapak dan Ibu yang ada di sini. Baik, dan saya sebagai tuan rumah pukul 9, Ibu Dini Baktiari, disertai oleh rekan saya. Saya Amiruddin dari Pokal 2. Yes. Ku cipta dalam gubahan seni, tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa, putihnya pesona rama-rama. Untuk saya mencoba refresh sebelum mulai mengenai apa manfaat dari olah nafas ya. Jadi sebetulnya sudah banyak disampaikan di acara sebelumnya, tapi saya mencoba untuk mengingatkan kembali ya. Jadi apa itu manfaat olah nafas, terutama manfaat olah nafas dalam. Nah, di mana proses pernafasan itu ada tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh oksigen dari udara dan mengeluarkan gas sisa pembakaran dalam tubuh. Ya, jadi sistem pernafasan kita seperti ini. Di mana proses oksigen untuk membakar makanan kemudian diubah menjadi energi. Artinya bahwa oksigen itu sangat dibutuhkan untuk kita punya energi. Nah, kalau dalam pola nafas biasa, energi yang dihasilkan itu sekitar 750 kilokalori per tarikan dan hanya cukup untuk aktivitas dasar rutin, sehingga kita nggak punya cukup tabungan energi di dalam tubuh kita, seperti itu loh. Nah, dengan kita berlatih nafas, diharapkan kita bisa menarik kilokalorinya jauh lebih banyak, sehingga kita punya cukup cadangan energi di dalam tubuh kita. Nah, kita mengenal nafas segitiga yang manfaatnya ya. Jadi di dalam PIP juga menggunakan nafas segitiga. Kita dari tahan nafas, tarik nafas dulu ya. Dari tarik nafas ya melalui hidung. Kenapa melalui hidung? Karena bakteri di dalam mulut itu agar tidak mati. Jadi kalau kita nafasnya lewat hidung, jadi mempertahankan bakteri di dalam mulut itu tidak mati. Jadi bakteri dalam mulut itu dia suka akan oksigen. Ya. Jadi agar mulut itu selalu basah dan juga adanya infeksi. Ya. Jadi tekniknya tarik nafas dari hidung seperti kita orang pilek gitu ya. Jadi terdengarnya memang dan sampai terdengar oleh orang di sekitar kita. Itu tekniknya. Nah, ada cirinya. Makin keras bunyinya makin bagus ya, makin bagus dan kerasnya dalam arti tidak dipaksakan sehingga kita merasa batas aman nyaman kita sendiri. Jadi semakin kita lama sering berlatih membuat rasa nyaman itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Jadi, oke. Saya mohon izin untuk pindah perangkat. Jadi kita mulai dengan pemanasan. Kita mulai dengan pemanasan, tarik 5. Kurang keras suaranya, Bu. 10. Suara saya Kurang keras suaranya. Mungkin tadi kan dimatikan, sekarang dinyalakan, terus yang laptop satunya yang dimatikan.
Oke, sebentar. Nah, saya lihat aja. Oke, jadi oke. Kita cukup kedengaran Bapak Ibu? Ya, kedengaran bagus. Kita mulai dengan pemanasan 5 hitungan 10 sampai dengan 30 hitungan. Nah, tarik, tegak, tunduk, buang. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5, 10, buang. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5, 10, buang. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 5, 10, 15, buang. 25 hitungan. Tarik. Tegak, kembungan perut, tunduk. 5, 10, 15, 20, buang. 30 hitungan. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tunduk. 5, 10, 15, 20, 25, buang. Kita mulai gerakan yang pertama. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Kita
Bernapas 3 kali, tarik buang, tarik buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Terima kasih. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek dada. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Hidup. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidup. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Belum dinyalain, Bu. Ya. Belakang. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik. Tarik kepala. Baik. Gesek.
gesek, tarik, buang. Gesek, gesek perut, tarik, tarik, atur nafas. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang.
Buang ke atas. 3-1. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Alamin. Sudah selesai semuanya. Sempurna. Oke. Silahkan berdoa, Mas. Oh, suaranya. Terima kasih. Bentar ya, kita panjatkan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya sehingga acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Semoga upaya kita semua untuk menyehatkan diri kita semua mendapat ridho Allah. Semoga imun kita meningkat, ya Allah. Kuatkan saudara kami di berbagai daerah di Nusantara ini, di antaranya di Sumatera Utara, di Aceh, yang saat ini sedang terkena berbagai musibah, dan mudahkanlah mereka untuk segera dapat mengatasi segala musibah ini. Juga ampunilah, ya Allah, Tuhan, orang tua kami yang telah membesarkan kami di jalan-Mu, ya Allah. Amin. Doa kita mulai. Terima kasih semuanya. Dan pagi hari ini kita tutup saja, Mas. Ya, saya kira demikian. Ya. Ya, oke. Saya tutup saja. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa besok pagi. Sampai Assalamualaikum jumpa besok pagi. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum 5, warahmatullahi wabarakatuh. 3, 4, 3, 2, 1. Dah. Yes.